Saya Agus, balik lagi di Kolom Sinema. Nah, kali ini saya mau ngobrolin salah satu film yang berbeda dengan film-film yang biasanya saya obrolin, yaitu film berjudul In the Earth yang diproduksi oleh Netflix pada tahun 2021 sebenarnya. Dan 2021 kan memang sedang rawan-rawannya penyebaran COVID ya, 2020-2021. Dan film ini di syutingnya itu pada tahun 2020, tayang 2021, dan hanya melibatkan tidak sampai 10 orang aktor. Kemudian proses penggarapannya ini hanya memakan 15 hari karena memang selain gara-gara penyebaran COVID, jadi memang film ini berusaha untuk membuat atau memproduksi sebuah film dengan budget ataupun dengan sumber daya manusia seminimal mungkin. Tapi yang menariknya dari film ini adalah membawa suatu pandangan baru terkait kepercayaan, pandangan baru terkait realita, pandangan baru terkait sesuatu yang berada di luar tubuh manusia dan hidup berdampingan dengan kita, hanya saja manusia yang memang belum paham dan hal-hal itu berada di luar kapasitas pemahaman manusia. Sebenarnya film ini menceritakan seorang ahli sains yang melakukan penelitian di sebuah pedalaman hutan yang ada di Inggris. Kemudian ketika melakukan penelitian ini biasanya dia selalu berkabar dengan orang-orang yang berada di luar wilayah hutan tersebut. Tetapi selama kurang lebih 3 bulan, sang peneliti ini sudah tidak lagi berkabar dengan orang-orang yang berada di luar wilayah hutan ini. Jadi orang-orang yang berada di wilayah luar hutan ini dan kawan-kawan dari sang peneliti ini merasa ada yang aneh, ada yang janggal. Nah, dari situlah Martin, sosok lelaki yang dikatakan menjadi kawan dari sang peneliti ini, mencoba untuk mendatangi hutan tersebut dan mencari informasi apa sih yang sebenarnya terjadi terhadap kawannya ini, terhadap sang peneliti ini. Nah, Martin ini ditemani oleh seorang yang bernama Alma. Alma ini di film dikarakterkan sebagai seorang perempuan pegawai dari resort tempat orang-orang menginap di luar wilayah hutan ini. Nah, yang menarik lagi di film ini mengangkat 3 tema besar, kawan-kawan. Yang pertama tentang folklore. Nah, tidak berkabarnya sang peneliti selama kurang lebih 3 bulan terhadap dunia luar ini berkaitan dengan kisah folklore. Kisah folklore ini dikenal dengan nama Vagnan Veg. Vagnan Veg itu entah memang folklore yang asli ada di wilayah pedalaman hutan Inggris atau memang hanya fiktif, hanya diceritakan untuk kebutuhan produksi film ini. Tetapi kalau di dalam ceritanya Vagnan Veg ini dikatakan sebagai roh atau sebuah entitas yang hidup dan menempati wilayah pedalaman hutan tersebut dan menjaga stabilitas hutan tersebut. Dan orang-orang yang masuk ke dalam hutan ini dianggap sebagai orang-orang yang sudah melanggar dan sudah mengganggu ketentraman hutan ini dan akan diberikan akibat karena sudah memasuki wilayah hutan, mungkin kalau di kita bisa dikatakan hutan terlarang. Kemudian tema yang kedua adalah tentang pandemi. Jelas, karena di film ini walaupun tidak secara tersurat dikatakan bahwa pandemi yang sedang terjadi adalah pandemi COVID, tetapi kita digambarkan secara tersirat bahwa pandemi yang sudah merusak dunia ini sudah membuat dunia kehilangan kekuatannya dan membuat orang-orang yang sebelumnya tinggal di wilayah perkotaan ini memilih alternatif lain, yaitu hidup di pedalaman-pedalaman hutan. Nah, yang ketiga adalah tentang teknologi dan juga sains.
Kenapa saya katakan teknologi dan sains? Karena sang profesor atau sang peneliti ini masuk ke wilayah pedalaman hutan karena memiliki kepercayaan bahwa manusia bisa berkomunikasi dengan alam lewat segala pola yang berulang yang dilakukan oleh alam dan sekitarnya. Sang peneliti ini memiliki sebuah perangkat teknologi canggih yang bisa merespon atau bisa menangkap segala bunyi, kemudian gerak dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar hutan, yang hidup di dalam hutan, baik itu mulai dari bunyi akar yang ada di bawah tanah, bunyi dedaunan yang di bawah angin, kemudian bunyi pepohonan dan sebagainya. Nah, ini dikatakan bahwa hal-hal itu memiliki pola yang berulang, dan sang profesor meyakini bahwa pola inilah yang nantinya akan bisa digunakan sebagai alat komunikasi dan membuka peradaban baru manusia, bahwa manusia sudah berhasil berkomunikasi dengan alam. Seperti itu. Itu 3 tema besarnya. Nah, yang menariknya lagi dari film ini, sama sekali dari awal sampai akhir tidak pernah berbicara secara tegas tentang apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh film ini dan apa yang ingin disampaikan. Tetapi film ini membuka kemungkinan-kemungkinan lain terhadap pemahaman-pemahaman kita sebagai penonton, bahwa ketika manusia telah dilanda krisis kekuatan dan krisis pengendalian atas dirinya sendiri, maka manusia secara langsung ataupun tidak langsung, secara sadar ataupun tidak sadar, ia akan mencari sebuah entitas atau kekuatan gaib yang berada di luar dirinya, yang mampu melindungi dirinya dari ancaman-ancaman berbahaya yang ada di luar dirinya itu. Nah, itu sifat alami manusia. Ketika dia sudah terancam, ketika merasa sudah tidak mampu melindungi diri sendiri, maka dia membutuhkan sebuah kekuatan yang lebih besar untuk menggantungkan dirinya. Dan ini dikatakan juga bahwa Pegnan Feg, yang merupakan sebuah roh atau entitas yang ada di dalam hutan itu, dia akan memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang sudah terpengaruh olehnya, dan akan membuka pikiran orang-orang yang sudah terpengaruh itu terhadap pandangan dunia sesungguhnya. Orang-orang yang sudah terpengaruh dan dikatakan sudah melihat Pegnan Feg, walaupun di filmnya kita tidak digambarkan secara real bagaimana sosok Pegnan Feg itu kalau memang sebenarnya ada, tetapi orang-orang yang sudah terpengaruh, baik itu Martin, kemudian Alma, ataupun tokoh profesornya sendiri, mereka selalu mengulangi kalimat yang sama, bahwa dunia yang mereka pahami sebelumnya adalah dunia tiruan, bahwa ada sesungguhnya dunia lain yang asli, yang bukan sesuai dengan pemahaman mereka, dan hal-hal itu tidak bisa mereka pahami sebelumnya sebelum bertemu secara langsung dengan sosok Pegnan Feg ini. Setelah menonton film ini juga saya jadi teringat 2 film yang tayang di tahun 2016 dan 2019. Film yang tayang di tahun 2016 berjudul Arrival. Sama, terkait cara berkomunikasi manusia dengan entitas lain, tetapi kalau di film Arrival ini diceritakan cara manusia berkomunikasi dengan sosok alien yang pada akhirnya mengenalkan diri ke bumi dan kepada manusia. Sementara film yang tayang tahun 2019 berjudul In the Tall Grass, nah ini sama halnya terkait folklore yang ada di film ini, bahwa di dalam film In the Tall Grass diceritakan orang-orang yang sudah tersesat dalam sebuah wilayah padang rumput yang sangat luas, itu mereka kesulitan untuk keluar, dan mereka jadi memiliki pandangan atau pemahaman terkait realitas manusia yang sama sekali berbeda dengan kapasitas pengetahuan mereka sebelumnya, baik itu tentang ruang, tentang waktu, tentang bagaimana sebenarnya dunia ini bekerja. Jadi kalau boleh saya simpulkan, In the Earth ini adalah gabungan dari film Arrival dan juga gabungan dari film In the Tall Grass.
cerita tentang entitas lain yang hidup berdampingan dengan manusianya ini sudah diwakilkan juga, dan folklore yang sebenarnya hidup di tengah masyarakat dan dipercayai bahkan dihormati itu juga ada di film In the Earth ini. Jadi kompleks lah ceritanya, dan saya jadi punya pengalaman baru terkait sesuatu yang berada di luar kendali manusia itu sama sekali tidak bisa terprediksi, dan jikapun alam sudah murka, maka alam punya caranya sendiri untuk merestar atau meribut segala keadaan yang sudah terlampau kacau, dan pada akhirnya alam akan memperbaharui dirinya sendiri. Itu sih yang bisa saya tangkap dari hal-hal yang ada di film In the Earth ini. Kawan-kawan bisa nonton di Netflix dan komentar kalau sudah nonton. Jangan lupa juga like dan subscribe konten-konten yang ada di Langgam Pustaka TV, dan sampai bertemu di perbincangan-perbincangan film ataupun series berikutnya di Kolom Sinema. Terima kasih.